Jadi kalau yang pertama kan salamnya Kristen. Halo anak-anak, terdengar? Halo, iya terdengar. Iya, oke. Kalau kasih salam gimana anak-anak Kristen tuh? Gimana Jojo? Jojo boleh bersuara Jo? Ya. Ya, oke. Nah, kita akan berjalan ke pura. Pura. Namanya puranya adalah Pura Sakti Raden Wijaya. Pura Sakti Raden Wijaya. Nah, bagi orang Hindu biasanya memberi salam begini. Nah, kasih salamnya begini. Ayo tangannya begini dulu. Tangannya begini. Halo. Tangannya begini sambil berkata Om Swastiastu. Iya. Om Swastiastu. Nah, di dalam pura ini nggak boleh pakai sandal ya, harus dilepas. Bentar ya. Ada siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Om Swastiastu, Pak Made. Kebetulan sih ada Pak Made. Nah, ini salah satu pemangku nih, salah satu di umat Hindu. Kebetulan nih. Pak Made permisi ya, Pak Made boleh masuk? Di luar saja Pak. Di luar saja di luar. Ya? Oh di luar saja, sama masuk. Oh waktunya nggak nutut Pak Made. Oke, karena waktunya yang terbatas ya. Jadi kita tahu di sini ada ini nih, ada yang melayani namanya. Nah ini kita bisa berkenalan sebentar. Kita bisa berkenalan sebentar namanya. Nah ini Pak Made, ini dari anak-anak sekolah Cikal Pak Made. Swastiastu. Nah gimana Pak Made? Masih berjalan Pak Made? Bentuk toleransi yang ada di umat Hindu kita masih terjaga, ya, kerjasama masih baik, ya, toleransi yang masih ada di umat kita Hindu dengan keberadaan tempat ibadah di sini. Ini menandakan bahwa kita Surabaya mempunyai suatu kesepakatan bersama dalam menjaga NKRI harga mati ini. Oke. Terima kasih Pak Made. Terima kasih, kami mau melanjutkan tripnya. Mari Pak Made, Om Swastiastu. Oke, sip. Ya, itu dari pura ya. Nah, kita ke kelenteng. Nah, namanya kelenteng Pak Tek Miao. Pak Tek Miao artinya adalah kelenteng 8 kebajikan. Ini adalah salah satu cabang dari kelenteng Gunbio. Nah, anak-anak kalau mau masuk kelenteng ini atau bertemu dengan orang Konghucu, salamnya adalah Weite Tong Tien. Weite Tong Tien. Nah, tapi harus ada gerakan tangannya, cuman kadang nggak bisa ini gerakan tangannya ya. Jadi kapan-kapan namanya Weite Tong Tien. Kalau kasih salam ya, kalau sama orang Konghucu kasih salamnya Weite Tong Tien, mereka senang banget, tenang aja. Nah, selanjutnya kita berjalan ke Kapel Santo Justinus. Ini adalah teman-teman rumah ibadah dari teman-teman Katolik. Kapel Santo Justinus. Nah, ini kapel ini adalah salah satu cabang dari Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Nah, kita kalau kasih salam sama nih, Shalom atau salam damai sejahtera juga.
Nah, selanjutnya kita bergeser ke Wihara Budayana. Wihara Budayana Royal. Kalau kasih salam kepada umat Buddha bagaimana? Gimana, Han? Gimana Hans? Itan? Oke, Iten. Ada 3 murid Buddha di sini, Pak. Namo Budaya. Buddhaya. Nah, ada 3 murid. Wah, luar biasa. Wah, ini tangannya harus bentuk kayak teratai begitu ya, yang masih Iya. kuncup ya. Iya, betul. Nah, kalau kasih salamnya Namo Buddhaya. Nah, selanjutnya terakhir kita ke Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin yang di ujung nih. Nah, gede banget nih masjidnya, keren tuh. Nah, karena memang kita masih dalam masa-masa pandemik, maka masih tetap harus bermasker, masih tetap harus jaga jarak ya, meskipun ke rumah ibadah. Nah, salamnya untuk teman-teman Islam bagaimana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Benar sekali. Nah, anak-anak, kita perlu belajar ya salam dari 6 agama atau keyakinan di Indonesia. Kenapa? Karena kita di sini saat ini berada bersama-sama, tidak ada jarak. Bayangkan, itu rumah ibadah jaraknya dempet-dempet loh ya. Bayangkan. Dempetnya itu saking dempetnya kira-kira jaraknya kira-kira nggak sampai 3 meter loh beneran. Kayak jarak rumah kita ya dengan tetangga. Jadi Jajar gitu ya, Pak ya. iya, berjajar, sama-sama menghadapnya begitu ya. Disinilah kita yang harus menjaga perbedaan ini agar bisa saling melengkapi. Jadi bukan jadi perbedaan nggak boleh sama-sama, nggak bisa begitu. Buktinya di Royal Resident ada loh 6 rumah ibadah dalam satu areal berjajar dengan baik dan kami saling mengerti satu sama lain. Nah, anak-anak bisa nggak dengan teman-temannya yang berbeda keyakinan bisa saling menjaga perbedaan, saling menghargai, bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Pasti bisa. Ada pertanyaan nggak anak-anak di sini? Ya, silakan. Kalau Ada pada Pak Dani sama Miss Emil di sini mungkin tanya bentuk toleransi tadi sudah dijelaskan sama Pak Indra ya. yuk, Atau ada yang lain? silakan. Mau tanya apa? Nanti mungkin suatu hari ya Pak Dani ya bisa mengunjungi. Iya. Oh, boleh sekali. Silakan. Nanti bisa ketemu dengan Pak Dani juga nggak apa-apa. Biasa dipanggil Kak Dani sih. Sama-sama Kak Dani. Iya. Silakan dari kakak-kakak year 7. We are open question for all. Silakan, ada yang mau tanya? Berhubung karena masuk, jadi kita nggak bisa masuk ya teman-teman. Jadi cuma di luar aja. Aska, Gitu. ada pertanyaan, Aska? No. Yes, Aska ada pertanyaan. Boleh juga write in chat ya, in chat box. No. Yes. No. Gak ada, beneran. Jadi kalau di Cikal ini Pak Dani, anak-anak kalau bermain itu bersama-sama, tidak membedakan satu sama lain. Jadi mereka sudah benar-benar mempraktekkan bagaimana sih cara menghargai perbedaan ini. Kadang juga sudah biasa ya anak-anak itu ada perbedaan pendapat atau lain. Nah, itu mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan mandiri. Wah, itu bagus tuh. Dari kita belajar untuk ya. Pastikan nanti depan kita akan bisa. Kita mengerti saling menghargai itu seperti apa. Itu Ternyata keren. indah ya Pak ya, kalau hidup saling menghargai, saling toleransi seperti ini. Iya. Ada tambahan dari Pak Asya atau Bu Meta?
ada tambahan dari Pak Aci atau Bu Meta? Saya mau tanya ya, mungkin anak-anak juga lebih dikasih kembali untuk manfaatnya toleransi itu seperti apa lebih besar ya? Nah, ya. Manfaatnya toleransi adalah pada waktu kita bersama-sama, pada waktu kita berbeda. Toleransi itu sangat penting. Gitu ya. Ini nggak keganggu nggak Pak Dani tempat ibadah yang lain? Kalau ada azan keras, ada keras. Tapi kerasnya di area kan. Semua alat musik itu berada di dalam rumah ibadah. Gitu. Jadi tidak keluar rumah ibadah. Pertanyaannya, ada lagi yang lain? Senang nggak jalan-jalan? Kayaknya kurang seru ya kalau nggak masuk ya. Karena belum merasakan langsung, Iya. Pak. Iya, benar. Biasanya kalau keadaan ngajak jalan-jalan teman-teman, apa iya gitu, itu mesti ditanyain. Cuman karena pandemik ya, maaf ya, cuman di luar. Kalau untuk sholat Jumat sendiri, Pak, Kapan-kapan diadakan juga deh, kah ya. di masjid sini, Pak? Masuk lagi ya. Oke. Kalau untuk sholat Jumat sendiri, Pak, diadakan Nih, masjid yang ada di sini, Masjid Muhajirin ini lantai dua ternyata. berlantai 2. Jadi Lantai 2 ternyata. ya, jadi para warga bisa sholat berjarak dan bisa nampung cukup banyak, baik di lantai 1. Iya. Silakan dari kakak-kakak year 7, ada yang mau ditanyakan tentang toleransi ini? Silakan dari kakak-kakak year 7, ada yang mau ditanyakan tentang toleransi ini? Sambil Ya, tanya lagi nggak apa-apa. Itu apa namanya? Kalau soal Jumatan kan banyak orang tuh. Gimana itu? Ya, Desya, ulang lagi, Desya. Sorry. Ya, terakhir Ya, gimana? Desya, ulang lagi, Desya. Kalau misalnya tentang kalau Jumatan kan, orang-orang kan banyak yang ke masjid. Parkirnya gimana? Oh, parkir ya. Halo. Hello? Am I lagging? Oke, iya. Parkirnya gimana? Nah, ya halo. Ya. Bisa Bahkan di sisi balik terdengar. masih ada tempat ya, Pak ya? Ya. Ada halaman belakang teman-teman. cukup luas Itu juga banget. ada danau ya, Mau ada main danau di sepak masjid. bola juga bisa. Di samping masjid itu juga ada danau ya, ada danau di samping masjid. Iya, kita lihat ikut warganya bagaimana. Nah, ini di sisi belakang masjid tuh banyak sekali
lahan parkir yang disiapkan agar warga umat, warga perumahan tetap bisa terlantar motor, mobil-mobil begitu sampai ke depan wihara biasanya. Apakah pengurus wihara? Iya. Apakah yang wihara protes? Enggak. Karena lahan parkir ini adalah lahan parkir milik bersama. Kak Dani deh mau tanya. Boleh ya? Boleh siap-siap nih, siap-siap. Boleh mau tanya. Siap. Kak Dani mau tanya. Karena kita sudah berjalan di 6 rumah ibadah, nama-nama pemuka agamanya siapa ya? Maksudnya sebut. Ya. Halo. Ada yang tahu nggak? Sebutannya apa namanya? Pemuka agama dari Hindu apa? Nah, pemuka agama dari Hindu biasanya disebut apa ya? Iya, apa? Ada yang pernah tahu? Halo? Mungkin bisa dikenalkan langsung sama Pak Dani. Tidak ada. Halo? Karena anak-anak baru pertama kali Pak mengenal ke tempat-tempat ibadah. Iya. Belum tahu panggilannya. Yang kami lihat yang ada di sekolah ini. Tahu panggilannya. Iya. Kalau yang itu ada di sekolah. Oh, yang familiar yang ada di sekolah. Yang di sekolah apa nih? Kalau Islam disebut siapa, guys, pemuka agamanya? Ustadz. Kalau Islam, guys, pemuka agamanya. Kalau Buddha apaan? Iya. Kalau Buddha ya. Apaan? Buddha apa? Ada biku, macam-macam ya. Nah, biasanya kalau kami kenal di sini adalah Romo Satya, karena Wihara Budayana Royal ini adalah cabang dari ini. Lalu di Klenteng Konghucu. Baru mengenal juga ini Pak. Namanya siapa ya? Kalau dari Kristen mengenal juga ini Pak. Aduh, dari kok lupa ya. Kalau dari Hindu itu adalah mangku atau pemangku. Nah, itu. Nanti bisa kita ada yang mau tanya lagi ya, yang lain ya. Kalau mungkin malu ditanyakan di sini. Halo. Nanti bisa kita namanya pemangku dari Klenteng itu adalah kayak bahasa Mandarin ya Pak ya? Ciaoseng.
bahasa Mandarin. Iya, makanya itu Kak Dani lupa. Namanya Jiao Seng. Apa? Jiao Seng. Jadi ada lagi yang mau ditanyain? Kalau sudah tidak ada anak-anak, kita akan tutup Halo. kegiatan virtual trip kali ini ya. Jadi untuk penguatan kembali, tujuan kegiatan virtual trip yang kita lakukan ini adalah untuk memperkuat atau untuk memupuk sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan satu sama lain gitu ya. Jadi semoga hasil dari virtual trip ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi tidak ada nih lagi saling mengolok-olok ya. Jadi adanya perbedaan itu untuk kita saling menghargai, untuk kita saling mengenal, bukan untuk sebagai bahan perbedaan ya. Jadi adanya perbedaan itu untuk kita saling. Ada tambahan lagi dari Pak Asy atau Bu Meta saling sebagai penutup? Dari Pak Asya. Nah, Pak Asya ini juga mau share loh guys. Pak Asya ini juga mau share rumah ibadah ini sudah sering diliput sama berita juga. Ini sudah sering. Boleh silakan di-share Pak Asya berita sama berita juga. Nah. Pak Asya bisa share screen? Iya. Ya, silakan Pak Asya. Ini sudah berapa lama ya Pak Dani rumah ini dibangun, rumah ibadah? Lama ya Pak Dani rumah ini dibangun, rumah ibadah? Iya, rumah ibadah ini kira-kira sudah hampir 4 tahun sudah dibangun. Iya, pengopera. Tapi dibangunnya pun bertahap. Jadi tidak langsung semua kelenteng yang paling terakhir. Karena naganya tuh asli dari Tiongkok sana. Import ya Pak ya. Jadi di masih gelap Pak Asya? Terus ditempelkan tuh asli sekali. Gitu. Nanti Makanya sambil share linknya aja anak-anak ya terkait informasi ini. Terima kasih Pak Asya. Baik, kita tutup dengan doa. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi anak-anak, silakan dipimpin kembali sama Abrisam. Tanya lagi anak-anak. Abrisam bisa pimpin berdoa kembali. AB. B. Iya, Miss. Ya, silakan dipimpin berdoa penutup. Silakan dipimpin berdoa penutup AB. Friends, are you ready to pray? Yes, I'm ready to pray. Yes, I'm ready to pray. Finish. Thank you everyone. Terima kasih banyak Pak Dani. Terima kasih banyak. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati Kita ya. bisa berjumpa langsung Tetap semangat ya. Bye-bye. Kita foto bersama ya. Kita foto bareng dulu ya. Silakan on kamera dulu. Oke. Silakan on kamera kita foto bersama. Sudah selesai ya. Yang kakak-kakak, yang Seven silakan on kamera juga.
Iyo sudah, Dasya, Hana, Moza, Ebi, Luna, Alin, JJ, Naya, Marsha, Davin, Vena, Rona, silakan on kamera. Kita bilang cikal sama-sama ya. 1, 2, 3, cikal. Cikal. Good. Thank you everyone. Terima kasih. See you next time. Sama-sama. Bye. Bye. See you. No.